Ini Aduh, kenapa Teteh. ya? Aku waktu pertama nyalek, interviewnya pertama kali diinterview di sini. Sekarang di sini lagi. Waktu dicalonin jadi calon wali kota. Berarti abis ini jadi wali kota Bandung. Aku tuh ngefans berat sama Pak Prabowo dari dulu, dari 2014. Menurut aku adalah produser yang keren, mengorbitkan orang-orang yang terus berhasil kayak Pak Ahok, Pak Anies. Jadi selama itu yang minta Bapak dan masyarakat menginginkan, ya insya Allah. Itu satu hari bisa turun 7 titik, 5 titik. Dan yang pertama yang mereka respon adalah, nyanyi dong Teh Meli. Di Gerindra itu nggak ada dikasih bimtek. Bener-bener kita kayak dikencarin di hutan. Lu kalau misalnya survive ya lu makan, kalau enggak ya lu mati. Ada yang lucu nih. Kalau di dapil Jawa Barat hampir semua dapil itu masalahnya adalah Bang Emok. Itu adalah rentenir. Ketika nama Teteh awal-awal di sounding kan ada nama Thalia Prarati. Itu mungkin kalau dua-dua itu bersaing head to head akan jadi terlihat berat. Tapi sekarang Thalia kan sudah mundur. Artinya akan jadi karpet merah buat seorang Melly Goeslaw. Kalau aku pikir gimana kalau Atalia duet sama aku? Living on Point. Hai, ketemu lagi di Livy on Point. Pilpres dan Pileg sudah lewat, tapi ada kejutan di Pileg kemarin. Ada seorang seniman dari Dapil Jabar 1 yang baru pertama kali nyalek dan kemudian bikin kejutan karena suaranya tembus nomor 1 di Partai Gerindra dan urutan ketiga di Jawa Barat. Dan orang ini sekarang sedang dicalonkan maju ke Wali Kota Bandung. Bener nggak sih akan maju ke Wali Kota Bandung? Terus gimana kursinya di DPR nanti? Kita langsung berbincang sama seniman yang pasti kalian udah tahu banget. Ini adalah Melly Goeslaw. Teh Melly, selamat datang. Selamat datang. Selamat datang lagi. Selamat datang lagi. Apa sih yang membuat seorang Melly Goeslaw yang dikenal udah hits banget di dunia permusikan tanah air kemudian tertarik terjun ke dunia politik? Kalau aku bilang ya, kalau aku bilang aku bukan mungkin dengan kata-kata yang tepatnya bukan tertarik untuk terjun ke dunia politik gitu. Duniaku ya tetap sebagai seniman. Cuman kan yang namanya di parlemen itu kan wakil rakyat ya, wakil rakyat itu berbagai macam elemen, diantaranya adalah seniman gitu. Banyak sekali hal-hal di dunia seni yang menurut aku dan itu udah aku perjuangkan sebenarnya udah 13 tahun gitu aku memperjuangkan ini dan belum sampai ke titik baik. Jadi aku rasa ketika aku dapat kesempatan ini ya aku ingin mencoba masuk ke dalam untuk memperbaiki yang memang aku lihat 13 tahun ini memang harus dibenerin gitu ya. Jadi kalau misalnya dibilang Melly Goeslaw akan berpolitik sebenarnya aku salah karena kalau nama politik kayaknya keberatan gitu untuk nama aku ya. Banyak personal lain yang lebih kompeten, lebih bagus. Tapi rasanya karena aku adalah pelaku seni, aku produser, aku pencipta lagu, aku penyanyi, produser film juga. Jadi aku ngerasain semua rasa-rasa itu gitu yang kemudian belum tertuang atau terlakukan dengan baik selama ini. Ini yang pengen aku benerin. Jadi waktu itu aku happy juga pas ngelihat banyak teman-teman artis nama-namanya yang menurut aku juga mereka pejuang juga di bidang itu, di titik itu. Ya mudah-mudahan walaupun beda partai tapi nanti di dalamnya kita bisa kerja sama-sama. Caleg gitu. Terus mereka kan banyak yang wah gue udah modal segini nih. Ada yang udah modalnya mungkin sampai MM-an tapi nggak lolos gitu. Mungkin kalau untuk artis, public figure itu kan mereka sudah punya modal popularitas ya. Mereka sudah punya modal yang nggak perlu harus sosialisasi dari nol gitu. Tapi kan bagaimanapun kita butuh logistik. Itu nyiapin sendiri, udah siap ya Teh? Belum. Dari aku belum, dari partai juga belum ada omongan apa-apa. Pokoknya sekarang menguatkan aja apa yang visi yang aku emban dari sisi seorang seniman. Kan aku kan pengen nanti di dalam aku pengen merubah undang-undang hak cipta atau apa yang sekarang masih jadi keributan di antara kami semua. Tapi kan juga bukan cuman itu. Aku juga harus bisa menyelesaikan masalah-masalah yang nanti terjadi di dapil aku. Nah, masalahnya apa? Mungkin nanti akan aku ketahui ketika aku emang udah turun ke dapilku nanti. Nanti undang aku lagi. Iya dong nanti. Aku update. Teteh, apa yang kemudian problem yang terjadi di dapil 1 Jawa nanti Barat. baru bisa tanya Dan tuh, apa uangnya solusinya? Ini kenapa Teteh. ya? Aku waktu pertama nyalek, interviewnya pertama kali diinterview di sini. Oke. Sekarang di sini lagi. Sekarang di sini lagi. Waktu dicalonin jadi calon wali kota. Berarti abis ini jadi wali kota Bandung. Ya Allah. Amin kata kru itu semuanya. Teh gimana Teh ceritanya kemarin Teh? Jadi kalau dulu pertama kali duduk di kursi ini barengan sama Livy di Livy on Point itu kan Teteh masih mau tahu dulu sih kayak apa
permasalahan di dapil Teteh ya di Jabar 1. Tapi ternyata setelah pertama kali nyalek dan kemudian kejutannya luar biasa, bahkan bisa dapat di peringkat 1 untuk Partai Gerindra ya di Jawa Barat ya. Itu gimana ceritanya Teh? Jadi waktu aku turun itu pertama kali nih waktu aku nyalek tuh bayangannya yang susah atau gimana ya. Ternyata ketika aku turun karena aku backgroundnya adalah senang melakukan hal-hal sosial ya bersama gabungan artis seniman Sunda, terus aku juga aktif di kegiatan di Charity Palestina. Jadi turun-turun ke masyarakat itu udah bukan hal yang baru buat aku. Dan ternyata pas turun kok aku happy, aku seneng gitu. Ternyata nggak seperti yang sehoror yang aku pikirkan. Jadi kalau misalnya caleg-caleg yang lain itu satu hari cuma turun 2 kali, aku tuh satu hari bisa 7. Bisa 7 titik gitu, aku turun 7 titik, 5 titik, dan itu bikin aku happy karena bisa langsung ketemu sama masyarakat. Terus aku dengar dari mereka langsung, yang selama ini aku cuma dengar dari berita-berita di media sosial atau di televisi, sekarang aku dengar langsung dari mereka. Masyarakat sempat ada yang resisten gak sih? Melly Goeslaw bisanya nyanyi, bikin lagu, bisa nggak nih jadi caleg kita nanti atau jadi anggota legislatif kita? Yang pertama yang keuntungan besar buat aku karena aku udah dikenal sebagai public figure, jadi ketika aku turun ke dapil itu mereka nggak langsung siapa ya ini ya gitu, langsung tahu gitu. Dan yang pertama yang mereka respon adalah nyanyi dong Teh Melly gitu. Jadi gue selama kampanye tuh nyanyi gretong ya, nyanyi gratisan gitu ya. Tapi happy karena yang pertama kali mereka respon dulu dan menerima dengan baik kehadiran aku. Setelah itu aku mungkin karena aku belum pernah kampanye, jadi nggak tahu kampanye itu seperti apa, dan di Gerindra itu nggak ada pendidikan atau dikasih bimtek gitu ya untuk ini kampanye itu harus gini. Jadi benar-benar kita kayak dikencarin di hutan, lu kalau misalnya survive ya lu makan, kalau enggak ya lu mati gitu kayak gitu. Jadi waktu aku turun tuh benar-benar nggak tahu mesti ngapain. Jadi pertama ada tukang bakso nih. Bu, itu ada tukang bakso, saya traktir deh 1 gerobak, kita ngebakso bareng, kita ngopi bareng, terus aku lebih ngedenger daripada kayaknya di antara semua dapil yang aku kunjungin, aku hampir nggak pernah menyatakan visi dan misi. Jadi aku lebih mendengar keluh kesah mereka, apa yang selama ini mereka rasakan, mereka alami dan tidak terakomodir oleh pemerintah gitu ya, atau oleh caleg-caleg sebelumnya yang sudah jadi. Ya itu aku dengar gitu, dan aku pikirkan pulang dari dapil, aku pikirkan dengan tim bagaimana ini cara membuat solusinya gitu. Curhatan warga Teteh yang paling membekas itu apa? Ada yang lucu nih, mungkin gak ada di dapil lain. Kalau di dapil Jawa Barat hampir semua dapil itu masalahnya adalah Bang Emok. Bang Emok itu adalah rentenir. Oke. Jadi mereka itu terlilit utang dengan rentenir. Tapi kalau aku urut ke belakang itu ya masalahnya adalah di ekonomi ya. Mereka kekurangan penghasilan gitu karena lahan kerja juga nggak banyak di sana. Walaupun kalau aku lihat manusia-manusianya banyak juga yang mempunyai keahlian lain gitu ya. Kan aku selalu ngasih gambaran kepada mereka karena sekarang zamannya digital, jadi untuk jadi konten kreator atau apapun itu bisa menghasilkan uang. Terus lagi masalah-masalah yang inti dari dapil-dapil itu adalah kayak zonasi itu membuat mereka jadi berhutang karena harus membayar lebih daripada yang seharusnya mereka menyekolahkan anak-anak, dan banyak pula yang putus sekolah gara-gara zonasi tersebut. Nah itu kemudian dikomunikasikan nggak ke partai Teteh untuk kemudian dicarikan solusinya? Belum ke partai tapi ke tim. Jadi aku di tim itu berembuk, aku berpikir bersama kira-kira nanti kalau misalnya insya Allah aku masuk, kira-kira apa yang mesti aku lakukan gitu. Oke. Dan kemudian ada permasalahan lain apa yang paling tidak sampai Teteh mikir gini, aduh ini gimana cara ngasih solusinya? Tadi kan kalau soal Bang Emok itu kan soal ekonomi ya. Maksudnya apa solusi yang kemudian sampai Teteh mikir gini, aduh kayaknya pun kalau jadi anggota dewan aku nggak bisa deh ngatasin ini. Itu apa Teh? Ada nggak? Kalau aku pikir kalau misalnya kita nanti di komisinya itu bekerja bersama-sama sih sebenarnya nggak ada yang nggak bisa dilakukan ya. Nggak bisa dilakukan. Jadi insya Allah sih bisa dilakukan. Karena apalagi dapil aku itu kan Jabar 1. Jabar itu identik dengan kreatif. Jadi banyak banget orang-orang kreatif yang sebenarnya bisa membuat lahan pekerjaan baru, bahkan bukan cuma untuk mereka sendiri tapi untuk
untuk orang banyak, untuk lingkungan atau untuk keluarganya. Ada nggak harapan dari warga yang langsung bilang, Teh, nanti kalau udah jadi, udah duduk di parlemen harus begini ya, itu omongannya apa tuh Teh? Rata-rata nih ya, rata-rata mereka bilangnya nanti kalau Teteh udah jadi jangan lupa balik lagi ke sini. Kenapa? Banyak yang nggak balik lagi? Banyak yang nggak balik lagi. Kenapa gitu? Nggak tahu. Mereka jadi benar-benar cuma mau nyari suaranya aja, terus mereka lupa sama warga di dapilnya. Kayaknya banyak yang seperti itu. Nah kan gini nih Teh, kalau beberapa kali saya sempat ngobrol off air sama narsum LOP, maju nih di caleg mana Bang di sini? Berapa Bang di sana? Karena biasanya ada caleg-caleg yang sudah atau warga-warga yang sudah pakai tarif tuh Teh. Biasanya satu suara ada yang 100.000, ada yang 150.000, bahkan ada yang sampai 500.000 kata salah satu sumber. Kalau di Jawa Barat ada nggak yang minta sama Teteh? Teh satu suara 100.000 ya? Nah, aku waktu awal-awal nyalek nih, awal-awal kampanye maksudnya. Di 1 bulan pertama itu sempat seperti itu. Tapi lama-lama aku berpikir, emang lu kalau misalnya gue bayar segini emang udah jaminan Pasti jadi. pasti gue dapet suara seperti itu gitu. Dan boleh dibilang aku tertipu lah gitu dengan hal-hal seperti itu. Jadi akhirnya bulan berikutnya aku bener-bener pakai tim manajemen aku. Manajemen aku tuh yang biasa ngurusin aku nyanyi, bukan ngurusin politik gitu. Terus teman-teman SMA aku, jadi mungkin kalau boleh dibilang, ini anak-anak orang-orang Bandung tahu ya, aku salah satu caleg yang nggak terlalu pakai jasa PAC. Jadi yang pakai ranting-ranting gitu tuh aku nggak pakai gitu. Aku benar-benar turun sama tim aku, terus alhamdulillah nggak tahu kenapa qadarullah banyak banget orang-orang yang simpatik gitu ya, nggak tahu karena apanya simpatik, bahkan sampai ke TPS aja itu yang menjadi saksi-saksi aku untuk C1 itu banyak relawan yang benar-benar relawan aku nggak bayar. Nah aku tuh sempat ngeliat dan ngikutin Instagramnya Teteh ya, bahkan ada salah satu kegiatan di mana Teteh ngumpul di rumah salah satu ibu-ibu, terus Teteh penyuluhan untuk memilih ya, menyoblos ya. Iya. Itu ibu-ibu semua sukarela untuk datang ke situ atau sengaja? Aku cuman kasih pengetahuan atau edukasi ke mereka untuk nyoblos. Jadi untuk nyoblos itu seperti ini. Untungnya nama aku Melly Guslow gitu, karena banyak juga public figure yang namanya nggak sama dengan nama keartisannya. Itu yang membuat susah banget menjelaskan ke ibu-ibu gitu ya. Ya aku cuman menjelaskan ke ibu-ibu kalau mau nyoblos tuh ini. Tapi selebihnya aku nggak pernah mengajak mereka untuk menyoblos aku. Nah, gini Teh, kan banyak tadi kalau kata Teteh ada caleg yang sudah terpilih kemudian dia nggak balik lagi ke dapilnya, warga di dapilnya ditinggalkan setelah dia terpilih. Bagaimana Teteh meyakinkan mereka yang ada di dapil Teteh waktu pertama kali turun, saya tuh nggak sama mereka gitu. Ketika nanti saya terpilih, saya akan tetap memperhatikan warga di dapil saya. Itu gimana meyakinkan? Kalau aku bilang semua caleg, semua manusia itu intinya nggak ada yang punya niat jelek. Semua pasti punya niat baik. Tapi di tengah perjalanan ada hal-hal yang mungkin mengubah mereka menjadi niat baik itu menjadi tidak baik gitu. Tapi aku ini ada Balat Meli. Balat Meli itu menghimpun masyarakat Bandung dan Cimahi pada khususnya ya, untuk mereka bergabung dan mereka yang punya kreativitas dan lain sebagainya itu kita kasih kelas, kita kasih penyuluhan, kita kasih pelajaran gitu. Yang mau jadi influencer, yang mau jadi misalnya UMKM bikin keripik atau apa. Karena aku bilang Bandung itu adalah kota kreatif gitu. Aku malah salah satu cita-cita aku adalah mengukuhkan Bandung menjadi kota kreatif. Karena banyak banget kreativitas-kreativitas yang juga datangnya bukan cuma dari anak muda tapi dari ibu-ibu. Ma Icih contohnya ya, yang dia cuman UMKM biasa rumahan sekarang menjadi besar gitu. Dan bukan cuma menghidupi dirinya, menghidupi keluarganya dan masyarakat Bandung banyak sekali yang hidup dari Ma Icih itu. Jadi aku bilang ke ibu-ibu, Bu, jangan kecil hati kalau misalnya ibu kurang penghasilan dan lain sebagainya, daripada nonton Instagram dengan gibah-gibah atau ngelihat aib-aib orang dan lain sebagainya, pakailah teknologi-teknologi ini menjadi sesuatu yang menghasilkan untuk ibu dan untuk keluarga. Oke. Gitu. Teh Melly gini, waktu perhitungan suara sampai kemudian hasil suara ditetapkan dari Partai Gerindra Teh Melly nomor 1, tapi dari Jawa Barat Teh Melly nomor 3. Ini kan sempat ada juga kasusnya Teh Atalia waktu itu suaranya sempat dicuri orang. Itu kejadian nggak dengan Teh Melly? Kejadian nggak dengan Teh Melly? Sempat ada insiden seperti itu nggak? Suara-suara berkurang nanyain gitu? Nggak ya? Nggak dicek? Nggak dicek. Kayaknya sih insya Allah nggak ada ya.
Karena dikawal ya langsung semua sama tim dari TPI. Gerindra, dari Gerindra. Terus ada ucapan selamat apa dari Pak Prabowo? Aku waktu itu diajak bukber, cuman 10 orang, jadi benar-benar intern gitu. Terus beliau mengucapkan selamat, terima kasih. Kayaknya kamu tertinggi ya suaranya ya, selamat ya. Karena jujur aja beliau adalah orang yang nge-push aku untuk nyalek selain mentor aku Bang Sufmi Dasko, bapak yang itu. Jadi kayaknya kalau bukan Bang Sufmi Dasko sama bapak yang minta, aku waktu itu juga nggak turun gitu. Tapi memang naluri, ibaratnya gini, bukan cuma naluri seniman, naluri sebagai politisinya juga ternyata ada. Masa sih? Karena kalau enggak, gimana caranya meyakinkan masyarakat untuk memilih? Karena itu bukan hal yang, ibaratnya gini ya, kita memilih salah satu wakil rakyat di DPR, itu kan bukan cuma sekedar, oke nih dipilih gitu. Kan nggak bisa gitu ya, harus pakai hati. Ya. Kalau ibaratnya gini, kalau nggak bisa pakai duit ya pakai hati. Ibaratnya cuma gitu. Ya. Kalau Teh Meli nggak pakai duit, berarti kan harus bisa menyentuh hati masyarakat dong. Ya. Segitu banyaknya, itu kan artinya punya power sendiri untuk meyakinkan mereka. Ada trik khusus nggak sih? Triknya kayaknya sama ya, waktu awal-awal dan kayaknya sampai akhir sama triknya seperti halnya aku bikin album. Jadi aku memang konseptor. Jadi pertama ada rundown-nya gitu. Pertama aku bikin lagu dulu Kalem Aya Urang untuk masuk ke Bandung, untuk merewind orang bahwa Melly Goeslaw ini orang Bandung gitu. Itu aku bikin Kalem Aya Urang dan ternyata itu jadi jargon sampai akhir. Terus aku mengenali masyarakat, ibu-ibu terutama ya, apa ya yang mereka sukai. Mereka tuh kayaknya udah muak gitu kalau mendengar visi misi. Jadi aku ajak Zumba. Iya. Seru ya. Dan Zumbanya itu jadi tren di Bandung. Jadi tren. Jadi kalau aku bilang aku mau Zumba di dapil ini, yang datang bukan cuma dapil itu. Dapil mana sampai akhirnya kayak asosiasi Zumba di Bandung itu udah lengket banget sama aku. Terus aku ajak ngopi ojol gitu ya. Terus komunitas kopi, kan Bandung tuh banyak komunitas, sampai hantu aja kan ada komunitasnya. Itu semua aku ajak ngopi. Aku dengar keluh kesah mereka tuh apa gitu. Jadi trik aku nggak kampanye gitu. Aku ngobrol aja sama mereka, dan aku yakin setelah obrolan itu mereka pulang ke rumah itu nempel dan mereka mulut ke mulut bilang ke orang tuanya, ke itu. Kayaknya trik itu yang berhasil. Itu yang membekas ya. Iya. Karena memang menyentuh hati satu gitu ya. Iya. Dibanding kita menyebarkan visi misi itu udah nggak kenal. Ya, kayaknya masyarakat Indonesia sekarang udah pintar. Jadi kayak kalau kita janji-janji atau umbar-umbar apa itu udah nggak masuk. Udah nggak masuk ke mereka. Udah nggak masuk ke mereka. Teh, jadi setelah sukses nih jadi anggota legislatif meskipun masih belum resmi dilantik ya Teh. Iya. Langsung sudah ada tawaran jadi calon wali kota Bandung. Itu gimana ceritanya? Jadi itu cukup heboh ya karena di DPC Gerindra di Bandung itu mungkin melempar beberapa nama termasuk aku untuk tes market mungkin ya, untuk tes ke masyarakat, dan ternyata antusiasnya lumayan heboh gitu. Nah, aku sendiri sih belum terpikir ke situ. Tapi belum ada instruksi lagi dari Bang Dasko, dari Bapak gitu. Komunikasi itu belum ada, baru sebatas DPC aja. Oke. Tapi kira-kira kalau sekarang ini Melly Goeslaw jadi wali kota Bandung, kira-kira udah siap belum? Jadi gini, waktu aku memutuskan untuk terjun ke politik, itu pasti aku juga serta-merta memutuskan untuk mengabdi kepada masyarakat. Jadi selama itu yang pertama ya, karena aku itu selain dari aku memang cinta sama Gerindra, aku tuh ngefans berat sama Pak Prabowo dari dulu, dari 2014. Jadi selama itu yang minta Bapak dan masyarakat menginginkan, ya insya Allah. Teh Meli gini, siapapun artis, Krisdayanti kemarin juga ketika dia masuk ke DPR kan karir keartisannya langsung meredup. Sementara Teh Meli siap untuk itu? Nggak siap dong pastinya. Aku pengennya dua-duanya gitu. Terus gimana? Karena kan yang pertama aku terjun ke masyarakat juga memilih aku pastinya kecil besarnya karena itu juga. Karena nama itu ya? Ya, karena itu juga. Jadi itu harus aku pertahankan, dan yang pasti
masuknya aku ke DPR juga salah satu yang mau aku perjuangkan adalah nasib seniman. Jadi aku tetap akan di situ. Terus alhamdulillahnya juga karena aku bukan hanya seorang penyanyi, aku penulis buku, aku penulis skrip, aku penulis lagu. Jadi 3 hal itu masih bisa aku lakukan karena 3 hal itu nggak terbatas waktu, nggak terbatas kapan, nggak terbatas usia. Jadi insya Allah sih aku masih bisa nyambi untuk seni. Nah gini, kalau kita jadi seniman, jadi artis itu kan biasanya kita dipuji-puji. Tapi kalau kita jadi politisi itu biasanya kita dimaki-maki. Itu 2 hal yang beda. Jadi siap nggak Teh ketika misalnya sekarang orang mengeluh-elukan Melly Goeslaw, suaranya, lagunya, semuanya orang suka. Tapi ketika jadi politisi ternyata misalnya amit-amitnya akan banyak kritikan. Namanya juga baru ya Teh, akan banyak masukan, akan banyak kritikan. Teh Melly kurang ini. Siap nggak sih ngadepin itu Teh? Aku ini kebetulan orangnya dari kecil ya, dari kecil memang kalau apapun harus nomor 1. Itu kejelekan aku, sekaligus kebaikan aku. Jadi kayak misalnya penyanyi, aku harus pencipta lagu harus walaupun enggak juga ya, tetap aja ada yang baru, ada yang lebih baik dari aku. Jadi mungkin di dunia politik juga aku pasti akan belajar banyak. Dan satu hal yang terus aku ingat itu adalah ketika aku terjun ke dunia politik, aku nggak mau malu-maluin karena ini menyangkut dengan korps aku sebagai seniman. Jadi aku insya Allah akan merubah stigma bahwa seniman atau penyanyi atau siapapun itu yang bergelut di dunia seni itu cuma membawa nama besar, membawa popularitas untuk terjun ke dunia politik dan berhasil. Aku pengen juga seperti halnya yang sudah mendahului aku kayak Teh Nurul Arifin, Desi Ratnasari, Mbak Oneng, itu juga menurut aku artis-artis yang di dunia politiknya menurut aku keren sih gitu. Udah sempat ngobrol sama mereka belum sih Teh? Sama Oneng sering, sama Desi belum, tapi aku sama Oneng cukup dekat. Oke, ngobrol soal bedanya dunia keartisan dengan dunia perpolitikan gitu. Kayaknya dibawa santai aja ya, dan background mereka juga agak kuat untuk di akademisnya gitu ya, beda sama aku. Tapi aku yakin kalau selama kita masih mau belajar dan tujuan utamanya memang bagus sih, insya Allah sih semua juga bisa berjalan dengan baik. Teh Melly, kalau ternyata masyarakat Bandung yang kemarin milih Teh Melly jadi anggota Dewan di DPR pengen Teh Melly jadi wali kotanya, Teh Melly siap nggak? Ya seperti yang aku tadi bilang, pokoknya selama itu Bapak yang minta sama masyarakat menginginkan, aku mau ya, aku insya Allah bersedia. Tapi ada tapinya nih, karena Bapak itu menurut aku adalah produser yang keren, beliau mengorbitkan orang-orang yang terus berhasil kayak Pak Ahok, Pak Anies. Jadi aku merasa Pak Prabowo itu adalah produser yang baik gitu. Jadi aku yakin beliau nggak akan salah pilih. Jadi nggak mungkin lah dia pilih gue ya gitu. Masa iya sih gitu. Tapi gini ya, tapi buktinya Bang Dasko, Pak Prabowo memilih seorang Melly Goeslaw, seniman tulen, kemudian bisa jadi politisi yang suaranya bahkan nomor 1 di Partai Gerindra dan di nomor 3 di Jawa Barat begitu. Artinya kan sebetulnya mereka nggak salah milih orang. Dan kalau misalnya ternyata betul, yang jadi pertanyaan gini, semangat apa sih sebetulnya yang Teteh pengen bawa kalau ngelihat Kota Bandung ya, sebagai calon anggota legislatif yang akan dilantik dan sebagai calon wali Kota Bandung, apa yang kemudian akan diperbaiki dari Kota Bandung kalau nanti jadi betulan? Ya banyak sih, yang pasti yang utamanya adalah lahan pekerjaannya akan lebih banyak, terus Bandung lebih baik dari yang sekarang, tapi yang terpenting adalah yang seperti tadi aku bilang ya, Pak Prabowo, Bang Dasko, dan semua masyarakat pasti punya. Jadi satu hal yang nanti misalnya nih ya, mudah-mudahan enggak ya. Oh, jangan dong. Biasanya apa yang terjadi di sini terjadi Teh. Iya, gara-gara Livi ini. Gara-gara Livi ini. Tapi kalau misalnya itu terjadi, satu hal yang pasti aku akan pertanyakan dan itu akan pertanyaan yang sangat serius kepada Bang Dasko, kepada DPC, kepada Bapak pada tentunya gitu ya, adalah apa yang membuat mereka memilih aku gitu. Hal apa yang ada di Melly Goeslaw yang sehingga mereka percaya banget bahwa aku bisa menjadi wali kota. Kalau Livi sendiri sih ngelihatnya karena memang tadi ketulusan itu sih Teh. Karena nggak ada rasa kayak,
Oke, saya mendekati Anda harus milih saya. Nggak ada kan? Karena memang mereka mendekat sendiri, diajak ngobrol sendiri dari hati ke hati. Mungkin trik itu jadi salah satu pemikat yang mengunci masyarakat Bandung sampai akhirnya suara Teteh jadi melejit luar biasa. Tapi yang jadi pertanyaan kan gini, ketika kemarin ketika nama Teteh awal-awal di sounding kan ada nama Teh Lia juga ya, Atalia Praratia. Itu mungkin kalau dua-dua itu bersaing head to head akan jadi terlihat berat. Tapi sekarang Teh Lia kan sudah mundur. Artinya akan jadi karpet merah buat seorang Melly Goeslaw dong maju jadi wali kota Bandung. Aku termasuk salah satu yang sangat adore kepada Teh Lia gitu, Teh Cinta gitu ya. Beliau sosok yang sangat cerdas dan sangat keren sih menurut aku kalau misalnya menjadi wali kota. Malah kalau aku pikir kan belum pernah ada gak tahu kalau di dunia ya, kalau di Indonesia kayaknya belum pernah ada deh pemimpin dipimpin oleh dua perempuan. Gimana kalau Atalia duet sama aku? Oh, Atalia. Jadi gimana nih? Jadi Atalia sama Melly Goeslaw. Atalia jadi wali kotanya, aku jadi wakil aja. Oh, ini nanti bisa di crop ya, bisa Gimana Gerindra dan Golkar? Itu bakal jadi duet yang bakal seru banget sih. Iya kan belum pernah ada kan dipimpin sama dua perempuan. Kenapa enggak? Kalau bisa lebih baik. Akan luar biasa nanti. Karena yang satu ada, jadi tiga-tiganya nanti dua nih. Kalau jadi betul Teh Lia dan juga Teh Melly, ini dia masuk nomor 3 besar di Suara Jawa Barat. Artinya akan menjadi hal yang sangat apa ya ibaratnya lampu hijau luar biasa untuk maju ya nggak sih? Terus gimana? Tapi udah sempat ngobrol sama Teh Lia belum? Itu Teh Cinta itu baik banget ya. Jadi pertama aku diumumkan dapet, itu orang pertama yang ngasih selamat ke aku Teh Cinta. Oh ya? Iya, dia baik banget. Teh Cinta, hatur nuhun. Congratulations ya, bla 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 bla. Aku juga mengucapkan selamat kepada beliau. Jadi ya pokoknya aku termasuk salah satu fans beliau dan sayang ya kalau beliau mengundurkan diri. Tapi gimana pun juga pasti mereka punya reason. Apapun reasonnya itu pokoknya akan lebih baik kalau Teh Lia duet sama aku. Coba lihat ke kamera aja Teh ngomongnya Teh. Teh Lia duet sama aku mau enggak? Teh Lia duet sama Teh Melly katanya di Pilwalkot Bandung. Jadi Golkar sama Gerindra nanti di Pilwalkot Bandung. Oke, Teh aku mau masuk ke kuis jawab cepat. Jika diberi pilihan maju ke Pilwalkot Bandung atau tetap milih jadi anggota DPR, pilih yang mana? Anggota DPR. Oke. Komisi apa yang diincar seorang Melly Goeslaw? 10. Seberapa penting posisi perempuan masuk dan duduk di kursi Senayan? Penting banget. Apa alasannya? Karena perempuan intuisinya lebih tajam. Seberapa lama rencana seorang Melly Goeslaw berkarir dalam ranah perpolitikan atau pemerintahan? Insya Allah 1 periode dulu deh. Apa kata Melly Goeslaw soal korupsi? Bejat. Oke. Jika masyarakat puas dengan kinerja seorang Melly Goeslaw sebagai anggota DPR, siapkah Melly pensiun dari dunia keartisannya? Enggak. Berapa lama karir Melly Goeslaw sebagai anggota DPR nanti? Proyeksinya? Paling lama 10 tahun. Abis itu jadi wali kota Bandung? Atau jadi wali kota Bandung sekarang? 10 tahun 2 periode. Tadi gue ngomong 1 periode ya? 2 periode? Iya. Berarti udah semangat jadi politisi sekarang? Ya pokoknya aku goal yang paling utamanya memperbaiki nasib seniman. Karena kebanyakan orang kalau udah jadi politisi udah lupa jadi artis. Apakah nanti Melly Goeslaw akan lupa jadi artis? Jangan dong, karena semua aku 28 tahun di hidup dari musik. Aku yang menghidupi musik juga. Semua masyarakat juga kenal aku karena bermusik. Jadi mudah-mudahan kedua itu bisa bersinergi. Oke, aku mau kasih kesempatan terakhir Teteh ngomong ke kamera untuk rakyat Bandung yang udah milih Teteh. Untuk masyarakat Kota Bandung dan Kota Cimahi, hatur nuhun atas milih abdi. Pokoknya hatur nuhun semua doa-doa kalian yang didengar sama Allah Subhanahu wa taala. Semoga saya bisa mengemban amanah yang sudah diberikan kepada saya dari masyarakat Bandung dan Kota Cimahi. Pokoknya semua permasalahan insya Allah bisa terakomodir, walaupun misalnya tidak semua, tapi insya Allah misalnya dari 10 masalah, 5 yang bisa saya selesaikan. Pokoknya mah kalem aya urang. Kalem aya urang, kata Teh Melly. Hatur nuhun Teh Melly. Hatur nuhun. Sudah datang di Living Aku on Point. deg-degan loh, karena tiap kesini jadi. Di sini berarti nanti abis ini datang lagi jadi calon wali kota Bandung.
Setelah resmi nanti diusung Gerindra, nanti datang lagi ke sini. Itu dia tadi perbincangan saya sama Melly Guslo. Kita ketemu lagi di Live on Point berikutnya. Sampai jumpa. Living on Point.